sebelum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Ini sudah streaming belum? Di mana itu? Facebook. Di Facebook. Oh. Para sahabat, rezeki itu seperti mati. Rezeki itu seperti mati. Jadi kalau belum saatnya juga belum akan tiba. Tapi kita bisa mengusahakan. Ya, kita bisa mengusahakan untuk mendatangkan rezeki dengan cara usaha dan doa. Ayu qadha illa bidu'a. Qadha itu tidak akan berubah kecuali kalau kalian mau dengan doa. Jadi yang penakluk takdir itu ya juga dengan doa. Nah, insyaallah panjenengan semua bila membaca ini setiap pagi ini terutama, nanti ruangan nunggu 10 menit saja. Insyaallah rezeki kalian akan melimpah ya, insyaallah melimpah kucur kayak apa namanya, kayak air hujan yang saat ini memang sedang hujan. Dan saat ini saya sedang di mana, di Tanjung Jabung Timur, dan ini spesial saya di rumahnya Ketua PJJRA Tanjung Jabung Timur. Dan sebelumnya kayaknya saya memprediksi beliau ini sudah menyiapkan tempatnya untuk kita tempati. Ya, ini terbukti dari Tara. Jika dia tak streaming malah lihat streaming saya, aneh kan? Tapi nyata. Nah, ini bagian dari takdir Allah Ta'ala, para sahabat. Ntar ini kok tripodnya kok gak iso. Mohon maaf. Jadi beliau ini kayaknya sudah menyiapkan segala sesuatu sebelum kedatangan saya ini. Dan saya curiga karena aneh gitu loh, para sahabat. Anehnya ketika saya masuk rumahnya itu mencium bau, bukan bukul santet ya, saya mencium bau Soto. Bukan. Saya mencium bau cat baru. Nah, ini bukti bahwa beliau ini menyiapkan segala sesuatu. Ini ada kamar. Ini katanya disiapkan untuk saya. Nah, ini lihat desainnya. Tara. Nah, ini sahabat, subhanallah, desainnya bagus. Tapi terlihat di sini ada kamar mandi. Kamar mandi. Dan ini kalau kamar mandi asli tidak bisa karena ini coba lihat keramiknya, keramiknya. Ini bukti penyekatan yang pemaksaan ya, dalam istilah kita pemerkosaan. Karena keramiknya ini asli, nah yang ini adalah nggak asli. Nah, ini katanya ini saya rubah kamarnya karena kedatangan Gus, katanya begitu. Akhirnya, nah ini biasanya dia di sini jumpa fan ya. Dia kalau wawancara jumpa fan di sini. Ini kita gerbek rumahnya. Nah, jadi kita gerbek rumahnya tadi. Dan ternyata oke. Ini Pak, sini mau cerita dulu. Jadi sebelum saya ijazahkan ini, saya mau ceritakan dulu biar kalian kenal lah sesama provinsi ya, biar kalian kenal. Ini istilah Ketua Tanjung Jabung Timur, monggo silakan. Mau sambutan ini, saya ini ngapain di sini? Ini melupakan para sahabat, dulu Tanjung Jabung Timur itu pesertanya paling sedikit se-Nusantara.
Coba tanya kronologinya gimana. Monggo fa alaihi falyatafaddal mashkuran. Nama? Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Al-Fajar. Singkat mawon. Jadi awal saya masuk ruqyah itu beritanya itu mendadak. Jadi informasi itu 4 hari sebelumnya. Setelah 4 hari sebelumnya nyari peserta, alhamdulillah kawan-kawan dapat 21. Itu kata Gus peserta terbanyak tersedikit se-Nusantara. Jadi alhamdulillah setelah kami pelatihan sebanyak 21 orang di Pondok Pesantren Al-Islah, kemudian setahun kemudian kalau nggak salah itu pelatihan lagi di kabupaten sebelah di Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah kami bisa mengirim kurang lebih 60 peserta. Setelah berapa bulan, alhamdulillah di sini Tanjung Jabung Timur jadi tuan rumah, tepatnya di Kecamatan Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur. Alhamdulillah untuk hari ini peserta yang sudah terdaftar itu tadi pagi dicek itu 130 peserta. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang akan bergabung di JRA Jamiah Ruqyah Aswaja An-Nahdiyah mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi masyarakat umum untuk membantu kesehatan masyarakat, baik kesehatan secara lahir maupun batin, baik medis maupun non medis. Alhamdulillah setelah bergabung dengan JRA yang kami beri nama Tim Samudra, itu sudah banyak membantu masyarakat, baik yang sakit secara medis maupun non medis. Tapi kebanyakan yang kita tangani kebanyakan yang non medis, yang mana dokter tidak bisa mengidentifikasi penyakitnya. Alhamdulillah dengan Al-Quran ada solusinya. Kemudian beberapa hari kemarin kami menangani orang yang sakit di medis, di ronsen tidak ditemukan penyakitnya. Jadi selama 2 minggu sakit berturut-turut sehingga tidak bisa bekerja. Alhamdulillah keluarganya mempercayakan kami untuk mengobatinya. Sebenarnya bukan mengobati, untuk mencari solusi supaya sakitnya berkurang atau hilang sama sekali. Setelah kami lakukan ruqyah selama sebanyak 3 kali, alhamdulillah tuntas, sakit yang dirasakan berangsur hilang. Nah, itu berkat Al-Quran. Wa nanazzilu minal Qur'anu ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Mungkin niku Gus. Sudah. Nggih, karena saya nggak bisa ngotah, nggak bisa panjang lebar. Belum dapat ijazah ngotah dengan Gus. Ya. Demikian para sahabat. Jadi sudah jelas ya, ketika dicek di medis tidak ada penyakitnya. Ini maknanya apa? Penyakit itu ada 3. Pertama yaitu psikologis, medis, dan non medis. Kalau penyakitnya itu medis, maka dia dari sesuatu yang bersifat jismun kasih, sesuatu yang kasar, seperti kuman, bakteri, virus, dan seterusnya. Ada pula jismun, yang ada penyakit yang jismun latif, jismun latif, yaitu penyakit non medis. Nah, kalau kena penyakit sesuatu dari jismun latif, maka dia tidak akan terdeteksi oleh medis maupun alat-alat medis, atau dokternya juga nggak ngerti penyakitnya, semua normal. Tapi kalau dibiarkan, penyakit dari jismul latif ini, dari jismul latif itu adalah yaitu jin. Kalau dibiarkan maka bisa menjadi penyakit medis. Nah, kalau sudah menjadi penyakit medis maka perlu tindakan medis. Maka Rasulullah misal santet dibiarin selama 10 tahun, ya itu dari tumor. Nah, tumor ini maka perlu pengobatan, antara pengobatan yang tadawi atau dengan ruqyah, dengan ruqyah, dan juga dengan khasyab, dengan herbal. Tiga-tiganya harus sinergi, dan insya Allah JRA ke depan akan mensinergikan antara pengobatan at-tadawi dan juga pengobatan herbal dan juga pengobatan ruqyah. Kita sinergikan sehingga JRA ke depan insya Allah ilahiyah, alamiah, dan ilmiah. Dan ilmiah dan meninggalkan itu alamiah dan meninggalkan.
dan seterusnya gitu ya. Jadi itu singkat cerita, kalau penyakitnya itu medis, itu menandakan, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf, itu menandakan bahwa hidup kita itu tidak hanya di alam fakta, tapi kita punya alam selain alam syahadah, alam gaib. Maka disampaikan Allah, alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Allah itu yang mengerti alam gaib dan alam nyata. Itu sudah jelas. Siapapun yang orang Islam sebenarnya harus meyakini ini. Jadi itu. Cuman insya Allah Quran ini bisa mengobati tiga-tiganya. Jangan dikira hanya psikolog saja, psikologis, jangan dikira psikolog saja yang bisa mengobati, hipnoterapi saja yang bisa mengobati. Quran lebih ampuh karena dia mukjizat, beda dengan sains. Sains bukan mukjizat. Yang kedua adalah medis, bisa dibantu medis dengan non medis ya Allah. Cuman kalau di ruqyah nggak sembuh, bukan berarti ruqyahnya Qurannya bukan mustajab, tetapi karena memang belum dikendaki Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi tetap kita jaga akidah kita, tidak meyakini Quran sifat dengan zatnya, tetapi dengan bal bidatillahi ta'ala. Selanjutnya para sahabat, apa yang harus nanti, masa nggak mungkin lah Allah ngidupin kita nggak dikasih rezeki. Wong saya saja datang ke sini ini ya, saya ini sudah dicawisi seperti ini berarti kan loh ya kan. Jadi ini saya kira kemarin itu hampir dari Thailand, ini sudah masuk Indonesia atau negara lain ini, perbatasan. Itu hikmahnya begini, kita ini dari awal jadi kita amalan ini adalah pertama harus yakin kepada Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Katakan dalam hatimu, nggak mungkin Allah itu, kita itu hidup dibiarin. Lawang ketua PC JRA Tanjung Buatin Timur saja saya datang sudah disiapin, apalagi Allah, apalagi ya Pak, Allah Ta'ala. Jadi nggak mungkin Allah membiarkan kita. Itu satu pertama, dari tauhid kita, keimanan kita harus diperkuat kepada Allah. Yang kedua adalah lakukan sholat duha tiap pagi ya para sahabat, minimal 2 rakaat lah, 4 rakaat lah. Nah kalau orang rutin istiqomah ya 4 rakaat. Nggak masalah pakai, kalau kalian misalkan saya di kantor duduk aja capek, kalau capek sebelum berangkat 2 rakaat. Ini butuh sekitar 10 menit. Maka lakukan ini, sholat duha, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma firli wa tub alaina kalau kita jamaah ya, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, baca 100 kali. Saya ulangi kalimat saya, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu hadisnya dari Bukhari, dan sebenarnya doa sholat duha itu Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, baca 100 kali atau 41 kali. Enggak ada ketentuan dari Nabi jumlahnya. Lakukan itu setiap pagi sebelum bekerja, ketika sudah qadhuram khin, atau setelah sekitar jam 6:30 sudah masuk sholat waktu duha, masuk langsung sholat, enggak usah banyak ngomong, enggak usah banyak retorika ya, langsung saja ambil wudhu sebelum bekerja, sebelum nyiapin sesuatu ke Allah Subhanahu wa taala, langsung sholat 2 rakaat baca itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan redaksi Allahumma inna duha duhauka wa ba'ahabauka jamal? Tidak masalah, itu juga bagian dibaca, tidak masalah. Itu kalau itu dari siapa? Jianut Tolibin itu ada doa Allahumma inna duha duhauka ba'ahabauka wa jamaluka ila akhirih, dan itu doa dari redaksinya dari mazhab Syafi'i. Jadi bukan hadis, bukan. Boleh saja, boleh. Ya, kita tidak perlu al-khuruju minal khilaf mustahab. Jadi kita keluar dari khilaf. Jadi ada yang ngomong ini tidak boleh bid'ah, ada yang ngomong ini aja sunnah. Maka kita mengumpulkan keduanya. Yang dari ulama kita ambil Allahumma inna duha duhauka, yang dari Nabi juga Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
kita baca. Tapi kalau saya cukup Allahumma fili wa tub alayya innaka tawwabur rahim, dan saya gabungkan. Ya, lakukan itu kalau di total sekiranya itu doanya para sahabat sekitar hanya 15 menit. Jadi kalau kalian mau berangkat kerja jam 7, jam setengah 7 berangkat, sebelum sarapan itu 15 menit kalian berangkat kerja. Insya Allah Allah akan datangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Ijazahkan amalan ini kepada panjenengan. Insya Allah mudah-mudahan panjenengan semua anallaha yarzuquna wa iyyakum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bijahi khairil bariyah wa bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. Demikian, saya mau sarapan dulu karena tadi sudah ritual, jadi sekarang saya sarapan berangkat. Mohon doanya acara di Tanjung Jawa Timur ini, subhanallah, dulu pesertanya paling sedikit dan sekarang pelatihan kita di Jambi itu merekrut 600 dan yang terbanyak ternyata jauh mengungguli yang lain dari Tanjung Jawa Timur. Ini semakin meyakinkan kita firman Allah, kamin fiatin qalilatin walabat fiatan katsiratan biidznillah. Demikian, nanti insyaallah kita akan tulis doanya di deskripsi. Mudah-mudahan manfaatkan, ijazahkan dengan kalimat ajastukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbah, sarapan Mbah. Sarapan deh.